Shalom. Di video ini, Irma menyatakan bahwa dia banyak sekali mendapatkan hujatan, baik dari pihak UC Lime ataupun pihak Oten. Irma merasa hidup sendirian, tidak ada ketenangan, dan merasa tidak terpilih. Irma juga merasa kecewa dengan Oten yang sebelumnya merangkul, tapi akhirnya dituduh berdusta. Walaupun begitu, Irma tidak membenci Oten, dan masih banyak juga teman-teman Oten yang baik dan merangkul. Mari saksikan videonya, dan semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan komentar di bawah, bagikan ke rekan-rekan Anda, dan subscribe untuk video-video lainnya. Terima kasih. Kirim permintaan aja. Awalnya saya itu Irma orangnya semangat baik, jangan bilang mempelajari pansos. Nah, ini Kristen, baru orang bener ingin ini. mengenal Kristus. Itu semangat saya. Karena apa? Mungkin dengan saya membeli Injil, saya bisa tahu gitu dengan leluasa, saya bisa membaca dengan kalung salib, saya membeli kalung salib. Biar apa? Biar saya itu kayak dipercepat atau dipermudah otak dan pikiran saya gitu. Tapi semakin saya mendalami, bukan ketenangan malah yang saya dapat, kayak makin kekacauan. Saya mendapatkan apa Halo, ya, malah Assalamualaikum. kekacauan guys. Isi hati saya Assalamualaikum. kayak marah, Mau ngomong emosi, apa mata batin? benci gitu. Ini kalau nggak apa-apa, maksudnya kan cuma gini mengarahkan. Kalau ikut sama orang kayak orang kafir-kafir itu ya disarankannya ya belok ke kiri terus, nggak mungkin kan diluruskan sama sama Muslim kan nggak nyatu dia. Air sama minyak kan nggak nyatu. Makanya kan kalau ikut bicara sama dia ya ditikung-tikung terus, nggak ada benernya. Maksudnya tuh kan ada Irma kan nongkrong di situ, nongkrong di situ, iya dikorek-korek terus masa lalunya, iya begitulah ajaran Muhammad. Tuh kata siapa tuh? Tanya Irma tuh, ya kan? Dibenci terus kan Islamnya? Itu Edis TV itu orang nggak berpendidikan logikanya tentang agama jadi yang nggak ngerti. Itu dia. Itu namanya Kristen berdusta dalam segala hal. Itulah agama Kristen. Ya macam-macam dia berdusta. Gak ada benernya itu orang. Makanya jangan ditonton kayak gitu maksudnya. Jangan diperdalamin lah orang kayak gitu. Kita fokus sama agama kita aja, Islamnya. Dia kalau mencari follower aja, mencari koin aja tuh Edis sampai di sana luar negeri sana. Ngapain dia? Itu orang gak berdua. Edis tuh cari koin dia, cari uang dia. Dia tuh cari Ya uang. Bang Irma nggak mau apa sih ributin masalah agama di sini gitu. Irma tuh nggak mesti dikasih tahu gitu, tapi Irma akan merasakan sendiri bagaimana orang memperlakukan saya gitu. Saya punya akal, saya punya pikiran, saya punya mata, saya punya telinga gitu. Jadi sebenarnya saya tidak perlu dikasih tahu pun saya paham dengan seseorang seperti itu gitu. Jadi saya tidak mau ada kayak saling mencela satu sama lain tuh saya tidak mau. Tapi dari apa yang saya rasakan saja ya, saya rasakan ya saya tidak ada yang seperti dikatakan ketenangan itu hanya dalam Yesus Kristus gitu ya. Tapi saya tidak merasakan ketenangan sedikit pun. Dimana saya benar-benar mendalami kayak isi pikiran saya kacau semua. Kayak semuanya rasa benci, kecewa, kayak campur aduk, pokoknya nggak tenang. Di mana saya membaca Injil pun saya tidak bisa fokus. Nah, Saya ini itu. excited, awalnya saya excited, saya orang yang semangat, di mana saya itu orang yang tidak tahu, saya akan mencari tahu gitu. Saya bukan tipe orang yang mengarang-arang cerita berfiktif, saya bermimpi bertemu Tuhan, saya dikasih makan Tuhan, saya ditolong Tuhan. Saya tidak bisa seperti itu untuk berkata kesaksian yang palsu. Tapi di mana saya meragukan, ya saya akan mempelajari. Saya seseorang yang semangat untuk belajar gitu. Bahkan di mana saya sedikit susah, saya membeli kalung salib, mungkin dengan kalung salib Tuhan lebih dekat dengan saya, dengan membuka hati saya, pikiran saya lebih cepat gitu ya. Ternyata malah tambah kacau gitu. Tidak adil. Saya
Jujur, saya tidak mau berkata bohong. Saya tambah Iya, kacau itu di itu pihak sia. di pihak saya. Saya itu pengen tahu, pengen ini, tapi saya dihantam terus-terusan dari sebelah sini gitu. Saya nggak bisa, nggak ada gitu, nggak ada di diri saya ketenangan. Ya mungkin lah, mungkin Tam- diri saya saja. Ya mungkin yaitu katanya kan kalau Yesus kan memilih memilih anak dombanya yang hilang, bukan kita yang memilih katanya Bang, tapi Yesus yang memilih. Ya mungkin saya itu adalah salah satu orang yang tidak terpilih. Iya, itu kata-katanya dia kayak gitu. Saya orang yang tidak terpilih. Kamu gini aja. Kamu Hah? gini. Kamu secara logika aja berpikir, Irma. Banyak mana Muslim sama orang kafir itu, orang Kristen Oten itu di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini banyak kan mana? Kalau kita berpikir secara logika, kalau hari raya, kalau orang Oten hari rayanya mana ada ngumpul-ngumpul sama kita, salam-salaman, lebaran, ada nggak? Di situ aja kita mikir lebih banyak ke Muslimnya daripada ke Otennya. Nah, di situ kita mikir secara logika. Orang Oten cuma ngumpul 45 ikung, 45 orang ngumpulnya. Kalau dia hari rayanya dia. Kalau kita seluruh dunia ngerayakannya. Di situ kebanyakan Iya. yang muslimnya. Bahkan 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 tahu nggak setiap lebaran itu tanya deh sama bunda ya. Temen Irma tuh Kristen tapi lebaran sama Irma tahu nggak di tempat Irma. Nah, Irma tuh banyak teman Kristen. Iya kalau lebaran tuh mereka malah lebaran gitu sama keluarga. tunggu. Tuh ada, aku ada lihat titik kamu lewat beranda tuh. Itu maksa kamu. "Huh, itu Tuhan benci kamu, Irma," katanya. Ada kan kamu live sama sama Edi, sama yang cewek itu. Siapa? Lia, siapa kan namanya itu? Dia Iri, marah-marah sama kamu. Dia, Tuhan nanti mau iri. jemurka sama kamu. Aku lihat. Siapa namanya Gimana? itu? Ada namanya tuh perempuan itu Murtadin, kalau nggak salah Murtadin kayak itu. Dia tuh cekcok masalah agama di piti-piti kamu, ada aku di lihat rekamannya itu. Dia sangat membenci kamu itu. Kamu kan membela masalah Islam tuh. Oh, berarti dia katanya sangat ibaratnya nggak ngaku Tuhan Yesus lagi katanya. Ada aku lihat pitinya itu malam tadi kan, malam kemarin tuh. Ya kamu rekamannya. Edis marah Oh, kemarin. iya, itulah Irma bilang tuh itu. Ya Irma tuh nggak ada ketenangan karena di mana seseorang yang ingin mempelajari atau seseorang yang ingin mengenal kekristenan, di situ aibnya, masa lalunya gitu, itu dikorek Bang, itu dikorek-korek sama mereka gitu, dicari Iya itu. keburukan saya gitu. Nah, di mana saya itu mau tenang Bang untuk mempelajari ini, sedangkan orang ini selalu mengantam saya dengan hal-hal di masa lalu saya. Itu kan kayak hal yang tidak pantas. Lah mungkin kan namanya manusia semua tuh punya punya hilap, punya salah. Mungkin si Irma nih ini kan dulu, ini kan Irma dulunya gitu kan belum mengenal. Mungkin sekarang hatinya udah mulai terbuka. Mungkin Tuhan Yesus yang menunjukkan gitu kan hatinya gitu. Tapi ini enggak, Bang. Ini dihakimi, di screenshotnya, korek apa sih keburukan saya, dipajangnya, di apa sih di live. Nih, kalian nilai sendiri. Ini Irma ini kelakuannya di Muslim komennya seperti ini, tapi di orang Kristen begini-begini. Tapi pantas di sini saya itu Bang tahu nggak excited banget ingin belajar tentang kekristenan. Bahkan saya menempelkan kalung salib di leher saya. Saya berpikir mungkin lebih cepat terbuka hati saya, mungkin lebih mudah otak saya. Tapi di sisi lain, saya disudutkan dengan hal-hal di masa lalu, aib-aib saya itu. Di situ saya benar-benar di mana saya mau tenang kayak gitu. Nggak ada Gini, ketenangan. Nggak ada saya kalau rasakan ketenangan kayak gini, kayak kalau Tuhan Yesusnya gini, baik bersama saya, tapi orang yang benci saya ini lebih banyak gitu, Bang. Yang gini membenci Irma. saya itu lebih banyak dari Tuhan yang menyukai saya gitu. Tuhan yang sayang saya itu cuma satu, tapi yang membenci saya ini mengeroyok, Ya itulah. ngeroyok saya gitu. Iya, iya tuh kan berdusta dalam segala hal ya. Agama Oten itu berdustanya semuanya. Karang-karangannya dia. Dia tuh Alkitab itu nggak ada yang sejujurnya tuh nggak ada.
Masa besok hari ini satu tahun depan gini, tahun ini gini, beda-beda. Bandingkan semua. Kata-kata tuh seperti tulisan semua itu. Nggak ada benernya situ. Kalau Al-Quran itu sampai 7 turunan itu tetap nggak ada bisa berubah. Itu kalau kita pelajari. Masa Tuhan Tuhan digantung, Tuhan Bapa, Roh Kudus, surah apa-apa itu macam-macam Tuhan. Kok sekalian nggak ibunya yang jadikan Tuhan? Aku bingung juga kok orang kayak gitu Tapi kok. Iya, kalau saya mah nggak mau ngomongin tentang itu mah gitu. Karena kan semua orang kan punya keyakinannya masing-masing. Jadi mau kita paksa kayak gimana pun ya kita punya keyakinan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dia mempercayai Tuhan dia ya sudah gitu. Just gini, apa sih gini, maksudnya Irma. imani agama dia gitu tanpa menghujat agama lain seperti itu. Kalau Enggak, Irma sih punya pikiran seperti itu, tapi kan pikiran orang lain-lain, jadi Irma nggak mau ambil pusing tentang itu. Cuma Irma berbicara tentang diri Irma sendiri, apa yang Irma rasakan, apa yang Irma terjadi dalam hidup Irma gitu ya. Irma cerita. enggak. Maksudnya gini, dia tuh beraninya di luar negeri bicara. Masa Nabi Muhammad kan dibilang minum kencing onta. Siapa yang nggak marah kok orang Muslim? Kan itu maksudnya tuh buat pengobatan penyakit. Itu dia nggak paham artikannya. Minum kucing onta tuh kalau ada orang yang sakit, minumkanlah itu kalau nggak ada obat maksudnya. Ya kan Mengartikannya gini tolol. Bang, Nah, itu. gini. Kalau kita membaca saja itu, ya contohnya lah, contohnya kayak mereka yang ditunjukkan kepada kita itu kan cuma sebatas tulisan. Tidak mesti mereka sampaikan pun kita bisa baca sendiri gitu. Cuma kan semua itu ada sebabnya, ada alasannya, ada keterangannya, ada penjelasannya. Nah, itu kan penjelasannya yang tidak disampaikan, tapi yang dibacakan itu kan hanya tulisan saja. Sama halnya seperti saya pun mempelajari Alkitab dia di saat saya pun tidak paham, ya seperti itu kok, seperti ini kok saya suruh makan daging Yesus, kok saya suruh minum darah Yesus, itu kan saya tidak paham ini, kenapa? Ini kan harusnya kan saya bertanya kepada orang yang Kristen, Kak, kok bisa, ini maksudnya gimana ya? Irma nggak paham, maksudnya apa nih dari tulisan ini? Nah, Irma kirain seorang pembimbing tuh seperti itu, membimbing dari apa yang saya tidak tahu. Ternyata bukan, yang Irma dapatkan itu lain gitu. Makin kacau kamu tambah sial. Tambah sial. Tapi Irma udah nggak mau mikirin ya. Bagi Irma kayaknya itu teguran buat Irma juga lah. Iya Ya hiburan aja itu lah, yang anggaplah terbaik hiburan gitu. aja. Dikasih Iya. masalah, Allah tidak akan mengasih suatu masalah kepada hambanya kecuali itu baik. Allah tidak akan menunda suatu apa yang Allah inginkan kecuali itu yang terbaik. Dan Irma percaya suatu masalah yang Irma dapat pun itu adalah yang terbaik. Ya itu hal yang baik buat Irma. Jadi gak mau Irma saling membenci ataupun saling ini, gak mau. Udah cukup Irma merasakan, Irma tahu gitu. Irma gak mau dikasih tahu, gak mau kita ribut-ribut masalah ini. Anggap saja semua ini Tuhan yang tunjukkan kepada kita hal yang terbaik buat kita gitu. Ya Irma, makanya percayalah di surga kau jadi bidadari objek seks. Kan udah ditanya sama Irma dalilnya teh di mana. Dalam Al-Quran itu tidak ada dijelaskan di surga itu bakalan pesta seks, di surga itu ada bidadari yang montok-montok ini. Dalam Al-Quran itu tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran itu surga itu tidak bisa dibayangkan dengan akal dan pikiran manusia. Tidak ada, guys. Tidak ada. Mau ulama yang ngomong, orang Islam tuh gini, mau ulama pun yang ngomong, kalau itu sesat, kalau itu otak pikiran kalian itu tidak bisa menerima, ya jangan diikutin, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Mau kalian nanti berdosa kah, tidak mengikuti ulama itu, lebih baik saya berdosa dibanding saya mempercayai hal yang salah gitu. iya bener. Seperti itu Bang. Dia kan dia itu apa ya, memberitahu ke kita rekaman, misalnya rekaman ataupun video ulama mengatakan bahwa laki-laki di surga itu akan berdiri apa sih
kemaluannya selama 72 tahun. Dalilnya nih di mana? Itu kan ulama saja yang mengatakan. Ulama itu Iya, kalian punya akal, punya pikiran. Kalau akal pikiran kalian masih berfungsi, itu hal tidak baik. Ya itu tidak usah dipercaya gitu. iya, Ngapain ngapain kamu? sibuk-sibuk gitu? Sibuk-sibuk mempercayai hal yang tidak ada dalam Al-Quran, yang dinyatakan dalam Nggak ada dalam tuh. Al-Quran pun tidak ada. Untuk apa? Iya, Itu makanya mau di kitab pun nggak ulama ada. yang ngomong, mau sekalipun Habib yang ngomong, kalau itu tuh hal yang logika sama otak kalian tidak bisa mengambil, ya untuk apa dipercaya gitu? Iya nggak? Tadi Iya nggak bang? benar, Nah, benar, kalau benar. kalau yang mereka mereka ini kan namanya orang menghujat ya. Orang menghujat nih ya carinya ya keburukan itu. Sama halnya, mereka ini tidak suka dengan Irma. Mereka ini mencari celah-celah kesalahan Irma. Dicarinya di tempat Ustadz Yusuf PI. Dikoreknya, Iya, dicari itu Bang. Apa sih komenan Irma itu yang pernah Irma bilang apa itu ya, pokoknya ya Irma pernah lah komen Kristen itu satu kali itu ya nggak baik. Nah, tapi Bang, komenan saya pas saya pernah nonton di Ustadz Yusuf PI. Ustadz Yusuf PI ini membahas tentang Bang Edis itu, tentang makanan takjil, takjil yang sudah dimakan iya, si iya Edis benar. ini kan. Nah, di situ Bang Iya, saya komen, Pak Ustadz ini nih nggak pantas lah, kayak apa sih, apa yang sudah dimakan nih diomong-omong lagi, sudahlah, maksudnya nggak usah diomongin di publik kan, maksudnya apa yang sudah dimakan ini tidak pantas kayak kita ungkit lagi gitu. Nah di situ Irma tuh nggak suka, enggak, nggak di screenshotnya bang kalau komenan itu, padahal saya dihujat abis-abisan sama orang muslim, enggak orang Islam gini, tuh menghujat Irma. saya, bukan masalah takjilnya Irma, tapi ini masalah ini Irma tuh dihujat habis-habisan sama orang muslim. Itu tuh enggak bang, enggak dipamerkannya di sosmed nih, di live dia enggak, tapi komenan Irma yang jelek dibeberkannya gitu bang. Nah itulah sama halnya orang yang tujuannya membenci membenci kita, ya akan mencari celah-celah kesalahan kita. Jadi hal seperti itu eh, bukan masalah agama yang salah, tapi isi hati busuk, mau disimpan kayak manapun ya tetap busuk, susah gitu. Nah, karena itu, Mau dia makanya itu, bagus. kan Irma ini tipe orang yang nggak mudah percaya sama orang lain Tapi ya, sama di orang lain piti-piti, sekalipun dia Habib, mau dia berceramah tentang Islam seperti ini, bidadari nanti 70 bidadari di surga seperti ini, nanti kegiatan laki-laki di sana di surga memecahkan perawan-perawan istrinya. iya, iya. Dalilnya di mana dalam Al-Quran kalau Allah menjelaskan seperti itu? Itu cuma Habib. Padahal ini Irma yang berkata ini ulama. Kamu nggak percaya ya sama ulama kamu? Saya tidak mau percaya kalau ulama saya Iya, otaknya itu, maksudnya nggak bikin otak kita dan akal kita tidak nerima, ngapain saya percaya? Ih, itu gini, ngapain? Irma. Tidak semua Itu omongan kayak orang, congor orang, bukan. maupun congor Habib, kalau otak saya tidak bisa nerima, ya saya tidak Itu mau itu mempercayai. itu bukan Habib itu. Nah, nah aku lihat videonya itu bukan Habib, seperti kayak agama Lia Eden, tapi Islam Pokoknya itu campur, nggak Kristen tahu saya campur. yang ngomong siapa, Iya, kan itu. yang ngomong itu Nggak ada siapa, pokoknya ceramah Habib nggak kayak gitu yang pesta-pesta kayak gitu ngelantur kayak gitu nggak ada. Orang kita yang ceramah di Indonesia nggak ada kayak gitu ceramahnya. Itu agama yang orang nggak tahu di kitab itu, di kitab Quran nggak tahu tuh. Direkam sama dia, dipamerkan ini muslim katanya. Itu yang kesaksian yang cuma taunya aja. Gitu maksudnya. Cuma dalam kitabnya Quran nggak tahu dia, buta huruf sama sekali gitu nah maksudnya. Dia tuh nggak mempelajari, cuma yang taunya bukannya terjemahannya, isi Qurannya nggak tahu artinya, percuma aja menjelaskan, goblok kan lo orang. Itu aja nilainya. Kamu bener kah di videonya piti-pitinya dibaptis sudah katanya di luar negeri sana? Itu disebarkan di siapa? piti-pitinya kamu. Kamu Irma, nih orang Nggak muslim ada katanya bang, si, nggak ada. si Edis. Sebenarnya begini awal mulanya. Jadi kan Irma tempat Bang Edis. Bang Edis itu menawarkan Irma. Irma, kalau kamu beneran mau masuk Kristen, kamu dibaptis di Amerika saja gitu kan. Terus Irma bilang, Bang Edis, kalau Irma teh dibaptis di Amerika, nanti banyak yang kejang-kejang.
Irma tuh Ya ngomong kos kejar-kejar, gitu, Ted. ngomong kos gitu, laju terus Irma itu bikin video. Jadi Irma itu saya pernah keluar negeri gitu ya. Nah, jadi video-video saya itu kan kayak di negara-negara Eropa lah, Eropa kayak Korea gitu. Nah, jadi orang yang menonton itu dikiranya itu tuh di Amerika gitu. Padahal saya itu cuma bercanda, itu pun saya taruhnya di story saya saja. Nah, saya itu naruh Hmm, itu sekitar 30 menit saja karena saya berpikir pasti ini ada yang rekam. Ternyata benar, dah ramenya itu. iya itu tersebar Sekarang tuh, tuh kamu kayak dibaptis katanya. enggak ada, Tersebar. Irma ke Amerika Enggak, juga videonya enggak. ada. Enggak. Anu, video Irma ternyata anu juru selamat menemui Tuhan, anu bertemu dengan Tuhan, dipilih Tuhan katanya. Ada aku lihat juga piti-piti semua itu. Piti-piti yang lain tuh masang sama kamu. Video-video kamu jalan di luar negeri sana aku lihat kok bisa-bisanya gitu nah termakan tertelan tainya Edis gitu. Tahu, Irma tahu, ada yang nge-share Irma juga. Makanya Irma tuh kayak ya Allah nyesel kali Irma masuk ke sana. Bang tahu nggak? Irma itu di Facebook rame, di Instagram rame, dikiranya Irma itu dibaptis di Amerika. Temen Irma aja sampai, lu ngapain? Sumpah bang, saya tuh dibilangin ya bang ya, saya kena hujatan-hujatan habis-habisan. Di pihak Kristen saya dihujat, di pihak Muslim saya dihujat. Saya tuh orang yang terpencil sendirian. Jadi orang yang menghina saya di Kristen ini, mereka happy-happy aja. Ambil video saya, dipotongnya, dibikin caption yang enggak-enggak, yang FYP mereka, yang rame akun mereka. Yang dihujat siapa? Saya bang. Di Facebook di-upload, di Instagram di-upload, di TikToknya di-upload. Yang dihujat siapa? Saya, bukan mereka. Sampai bunda awalnya kaget. Neng teh kenapa? Katanya, kunaon atuh jangan akun aku segitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Akun Irma teh kenapa? Katanya sekarang kok akun Irma kayak gini semua isinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan tuh kamu yang bilang kayak gitu di akun itu, di piti-piti itu kamu Iya, bilang akun puji-puji di Tuhan sini tuh. kan banyak itu yang komen-komen orang ini kan ribut-ribut ini. Oh, oh, itu kamu masuk di Murtadin aku lihat juga malam-malam itu. Jam berapa itu? Tengah malam itu, jam 2 itu. Aku lihat kok Irma Jujur ini ya masuk Bang juga ya, di Murtadin. jujur. Mungkin emang Irma tuh udah murtad. Irma tuh udah murtad. Irma tuh pernah mengatakan kalau Irma tuh udah ragu sama agama Irma sendiri. Mungkin Irma tuh udah murtad gitu. Tapi kembali lagi lah Irma ibaratnya sahadat kamu sama orang kiai. Karena iya Jangan lagi saya jangan lagi syahadat diulangin. lagi, saya sholat lagi. Ya saya Iya, jangan. merasakan, saya tidak merasakan seperti apa yang murtadin-murtadin lain rasakan gitu. Saya tidak ada ketenangan. Di mana saya mau Uh, belajar pun saya itu isi pikiran saya malah kacau gitu. Jadi makanya itu. tidak bisa. Itulah saya berpikir mungkin saya orang yang tidak terpilih sama Yesus. Kan kalau Kristen katanya kan domba yang hilang itu Yesus yang pilih, yaitu mungkin saya tidak Ya, terpilih. bukan aku yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih engkau aja kayak gitu kan Iya, kebalikannya. saya tidak Lucu. terpilih. Masa Karena tidak terpilih. iya, kejang-kejang di bawah hotel. Masa masa kamu Irman nanti kegelapan, mati masuk kegelapan. Emang mah lampu-lampu dulu dalam kegelapan. Yang di bawah komen kedua. Tapi mereka Emang baik kok bang. Ya kalau Irma sih selama kenal mereka ya mereka baik gitu. Mereka merangkul gitu. Ya namanya manusia ya. Manusia iya, teh ada baik. bosannya lah, ada bosannya, terus ada Tapi kecewanya di mana. tapi kayak gini Irma, Oten ini nggak baik sebaiknya orang Muslim, bukan baiknya itu. Kalau Muslim kita ibaratnya tolong menolong dalam segala hal sumbang menyumbang, sedangkan dia nggak bakalan kayak gitu pikirannya. Jauh beda, bedanya jauh. Kalau dia tuh sesama umatnya dia kan pengen ada maunya merangkul sama yang Muslim ini, ada maunya.
dia merangkul, memperbaikin supaya masuk agamanya itu, jumus agamanya dia. Tapi dalam Bang, hal jangan segala terlalu hal, barbar. Bang, jangan terlalu barbar kali loh. tetap mendoakan kamu Irma katanya. Kamu tetap mendoakan, didoakannya orang oten kamu. Jangan terlalu barbar kali, Bang. Bang, nanti jadinya dikiranya akun Irma ini pembawa bencana. Salah, ya apa? Padahal teh akun Irma mah maunya bersilaturahmi aja, sana sini hayu gitu, berteman. Nah, jadi nanti Lucu. abang nih kayak gitu mah mengacaukan ini, mengacaukan semuanya. Jadi akun Irma nanti akun sampah ini sih. Bukan, di privat aja Irma, privat aja. Akunmu tuh privat sekalian. Irma Nggak bisa pun lagi. kayaknya iya mau privat, Irma mau fokus, mau belajar. Irma pun kurang agama. Irma bukannya tidak paham agama banget, tapi Irma itu kurang begitu mendalami karena ya itulah, karena gimana ya, bagi Irma kan tidak mengenal dunia-dunia seperti ini awalnya. Bagi saya ya apa yang Allah perintahkan, sholat, mengaji, puasa, zakat, ya Irma lakuin apa yang diperintahkan. Apa yang tidak dibolehkan ya Irma tinggalin. Ya itu aja yang Irma pelajarin. Apa yang dibolehkan saya kerjakan gitu, apa yang tidak dibolehkan ya saya tinggalkan gitu. Tapi tidak mendalami bagaimana untuk apa sih mengisi hati seperti ini saya kurang mempelajari. Ini Bunda nih, kenapa nggak bicara nih? Bunda terdiam nih, di mute. Tidur kan dia? Teleponan paling mana mana. Bunda Sama kah? Satu kampung kah sama Bunda nih? enggak Hmm. satu kampung, Ya. kita satu serumpun. USA orang Sunda asli. Oh iya. Serumpun aja enggak. Lucu. Lucu lihat yang di bawah ini biar gemet. Tuh ya. Kalau naik kamu dirangkul Irma. Oh Tuhan Yesus berkati Irma. Maaf. Ya, ya udah Irma, itu aja aku mau turun dulu. Ya, baik. Iya. Ya, turunkan Bunda, turunkan aku. Besok mau Gimana kerja. ya cara nuruninnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada loh guys, saya menjelek-jelekan Kristen atau apa, nggak ada. Irma kayak gembel kali. Malam semuanya, Opi Irma, iya malam juga. Assalamualaikum Kak Ir, waalaikumsalam. Kamu ikut ketawa dong, apa yang ikut ketawa? Edis TV, kalau lihat kau mata batin di gimbal, lu mata batin apa ya, ngomong apa bang? Jadi Irma kayak gimbal lah. Irma bohong 3 hal apa? Iya kan Irma udah bilang kalau Irma teh orang Islam teh sekalipun saya jujur, mau saya ini sampai hancur pun saya ngomong nih saya jujur, saya akan dibilangnya dusta. Tapi kalau orang yang seiman dengan kamu mau nyakitin orang lain itu seperti apapun, kalian itu akan bilangnya salah paham. Berbeda. Dan di situ pun kalian kan bisa berpikir kalau kalian menjadi saya, kok saya cuma jadiin olok-olokan, saya kok cuma dijadiin ini apa sih hujatan seperti ini gitu. Padahal saya sudah jujur sejujur-jujurnya. Karena saya ini seorang Islam, ya tetap saja kalian akan bilang saya itu berdusta. Tapi orang yang satu iman dengan kalian, mau sejahat apapun orang itu, dan kamu lihat pun kejadiannya, ya kamu akan bilangnya itu salah paham aja. Irma memang lucu, tapi masih bingung apa yang bingung. Irma katanya kamu mau masuk Kristen, gak jadi kak, saya udah dipecat.
Saya dipecat. Aku nonton video Irma, Yuli sama Edis ngakak bang, guling-guling dah sana. Sedih guys, pokoknya sedih banget apa yang saya rasakan itu. Saya tahu saya seorang muslim, mau saya itu jujur sampai badan saya hancur pun, saya akan dibilangnya dusta. Tapi kalau orang yang seiman sama kalian sendiri, mau dia jahatnya kayak apapun sama orang lain, kalian lihat ke mata kalian sendiri pun, kalian tidak akan bilang dia dusta, tapi kalian bilangnya apa? Itu salah paham saja lah Irma ini. Tai. Tahu rasa kecewa. Oh, kamu mau masuk Kristen cuma gara-gara jabatan kerja. Waduh, otakmu nyampe. Otakmu nggak nyampe, Mbak kok lari ke kerja. Bunda tidur apa Bunda? Jangan gitulah Irma, carilah kebenaran sejati. Gimana saya mau cari? Sedangkan kalian tidak mendukung saya. Kalian tidak menanyakan ke saya apa yang kamu bingungkan Irma, apa yang kamu tanyakan Irma. Kalian malah sibuk dengan diri kalian sendiri. Seseorang yang saya percaya dia bisa membantu saya, ternyata apa? Loh kok di belakang saya malah seperti itu? Apa tidak kecewa saya guys, kecewa. Saya tidak bermusuhan, maksudnya saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya sudah tidak mau bahas juga. Itulah yang saya rasakan, saya kecewa. Saya tidak pernah ditanya kamu adakah yang kamu nggak paham Irma, apa adakah yang kamu tidak tahu, adakah yang mau kamu tanyakan Irma, bagaimana perjalanan kamu sampai saat ini, bagaimana kamu ada kesulitan tidak untuk menemui seseorang yang bisa bimbing kamu lebih dekat. Tidak adanya saya mendapatkan itu. Sedih kalau diceritakan. Saya sedih kalau diceritakan. Kasih beras, kasih apa ini? Semoga seiring waktu Irma dapat pencerahan. Ya. Amin. Doakan saja guys. Doakan yang terbaik ya. Begitu juga Irma akan doakan kalian yang terbaik. Irma kan Islam nih. Mana tadi ya? Irma kan Islam nih. Apakah di Islam bisa memiliki istri lebih dari satu? Ya, bisa. Bisa, Bang. Islam itu bisa memiliki istri lebih dari satu. Ya, kalau Abang mau tahu alasan, sebabnya, mengapa dan kenapa, itu Abang lebih belajar sama orang yang lebih paham gitu. Bukan hanya sekedar baca. Kalau baca saja saya pun banyak Bang yang saya tidak paham. Ya sebab itu baca saja itu kita susah untuk memahami kalau kita itu tidak bertanya sama orang yang udah lebih paham. Itulah yang saya harapkan sebenarnya awalnya itu. Kalau cuma membaca saja nih anak kecil pun bisa, cuma kan mereka bingung yang dia baca nih maksudnya gimana gitu. Kapan murtadnya Kak? Kalian nggak boleh guys. Nanti Irma kalau bolak-balik mundar-mandir nih itu mempermainkan agama. Nanti Irma nggak dikasih agama. Nanti KTP ku jadinya kosong. Naik Kak Irma. Naik mau apa Bang? Kalau bahas agama Irma nggak suka karena Irma itu sayang sana sini. Jadi kalau mau bahas agama Irma tidak mau.
Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol seputar pekerjaan, karir, asmara, Irma layan. Tapi kalau mau bahas agama, kalian pergi saja ke room-room yang sana itu banyak. Oh. Tuhan Yesus tidak bawa agama kok, Mbak. Yalah, yang gila agama kan kalian semua. Tuhan-Tuhan mana ada yang gila agama. Ya Allah, ya Rabbi. Ngapain bahas asmara sama Irma? Apa ini ya? Ngapain bahas asmara sama Irma? Irma aja belum kasmaran. Saya Kristen, orang Kristen di room ini, jangan ikut campur urusan dia, tinggalin dia masih mencari jati diri. Nah, betul itu, betul. Nah, Kristen yang pintar tuh seperti itu, tidak mesti menghujat, tidak mesti membuang-buang waktu kalian untuk typing-typing yang tidak baik, tidak usah mengotori mulut kalian. Kalau kalian tidak suka, just tinggalkan gitu. Nah, itu namanya Kristen pintar. Jangan. Kalau Kristen yang model emosi, benci, kecewa, dia komen-komen itu tidak baik. Dia tidak baik karena apa? Dia menunjukkan Kristen tuh ternyata seperti ini. Orang tidak mau kok dipaksa, orang tidak mau kok malah dihujat-hujat. Jadi kalian itu menunjukkan sendiri, ternyata orang Kristen tuh seperti ini. Seharusnya kalian itu menjaga kekristenan kalian. Kalau kalian Kristen tuh pintar, cerdas, baik, orang tidak mau, jangan dipaksa. Typinglah baik-baik. Kalau tidak suka, just pergi. Jangan malah menghujat, menjelekkan. Di sini kan yang nonton bukan orang Kristen semua, orang Islam pun banyak menilai mereka pun. Mereka menilai juga. Saya kan tidak pernah memaksakan. Saya tidak pernah memaksakan kalian untuk memfollow saya, untuk nonton live saya, untuk mengobrol dengan saya. Saya tidak pernah memaksakan. Kalian mau memfollow, mau tidak ada ruginya untuk saya, tidak ada. Silahkan kalian kecewa dengan saya, tinggal unfollow. Sekalian tinggal block gitu. Enggak masalah bagi saya, tidak ada kerugian sedikit pun untuk saya. Saya tidak peduli dengan orang yang tidak ada berkontribusi dalam hidup saya. Jadi kalian mau ngomong apa, terserah kalian, mau unfollow, mau blog, I don't care. Kalian tuh tidak ada kayak kontribusi sedikit pun dalam hidup saya. Mau ngapain saya pusing-pusing. Tapi kakak Irma sudah follow saya. Mimpi. Aku malah ikutin kakak. Ya kalau ngikutin, ya saya tidak ada memaksa. Kalian mau ikutin, kalian mau enggak. Saya pun tipe orang yang tidak berteman dengan orang banyak. Kalian bisa lihat saya cuma mengikuti Bunda sama 2 orang. Saya tidak membuka lebar pertemanan saya karena saya tahu di mana kita itu berteman sama lebih banyak pertemanan itu akan menimbulkan banyak toksik dalam hidup. Sebab itu saya itu memperkecil circle pertemanan karena saya tahu semakin kita memperlebar circle pertemanan kita itu akan menimbulkan banyak toksik dalam hidup kita. Jadi bertemanlah dengan yang penting, dengan orang yang paham dengan kamu. Orang yang tidak paham atau orang yang bermuka dua, kalian tahulah orangnya seperti apa buruk. Lebih baik tidak usah gitu. Jadi carilah berteman yang sehat, berkumpul dengan orang-orang yang sehat, yang tenang, yang benar-benar memberikan ketenangan, kedamaian gitu. Jangan mencari orang-orang yang toksik. Mau ngobrol aja Kak Irma bentar aja. Boleh. Assalamualaikum. Irma belajar lagi sama Edis karena Edis imam Irma.
Gimana Irma mau belajar sama Bang Edis? Irma aja udah kecewa kok sama Bang Edis. Bang Edis teh udah bilang Irma teh pendusta, guys. Irma tuh pendusta karena Irma itu orang muslim. Tapi orang yang seiman dengan dia, mau sejahat apapun orang itu terhadap orang lain, itu tuh nggak bakalan dibilangnya dusta. Ngapain terus Irma masih mau belajar ya sama Bang Edis? Irma udah kecewa kok. Bener, Sedih Irma. bener. Ya bener sih. Iya. Halo Irma Kak Irma. sedih. Bang Edis teh udah Ya, nggak berpihak lagi katanya sama Irma. ya nggak usah lah Kak. Walaupun saya Kristen, tapi Yesus juga tidak mengajarkan harus ikut ajarannya dia tuh. Tapi harus dari Tapi imannya. gimana ya? Dimana Irma tuh bener-bener kayak Irma tuh suka gitu dengan acaranya dia. Irma pun sering mensupport gitu ya. Maksudnya berkontribusi lah dalam live dia. Irma sering bantuin posting ulang, sering bantuin like, sering ramein komen gitu. Tapi Irma dibilangnya Itu dusta. nggak apa-apa, nggak apa-apa sih Kak Irma sih. Tapi kalau pendiriannya kayak ikut ke Kristen juga, ya Irma juga tidak bisa meninggalkan karena Irma juga mungkin Suaramu dari kecil keluarga bang, dengerannya. dari kecil sudah dari Islam harus berpindah ke Kristen, ya agak susah juga sih. Dia Maksudnya ngomong apa harus sih guys? Kedengeran gak sih kalian? Irma nggak kedengeran ya? kedengaran Kak Irma. Maksud Irma tuh gimana ya? Irma tuh kecewanya, Irma tuh dibilang dusta, Irma tuh dibilang ngaku-ngaku sudah di Amerika, sudah dibaptis. Nah di situ Irma tuh kecewa karena apa? Karena Irma itu ngomong itu nggak pernah memosting suatu hal yang Irma itu tidak pernah lakuin. Tapi Irma itu ngomong itu bercanda dengan kalian dan orang itu yang kita bercandakan itu ada di situ gitu. Kayak contohnya Irma sama orang Malaysia itu kan. Nah, dia yang datang sendiri ke live Irma gitu kan. Kita bercanda-canda bareng-bareng gitu ya. Bercanda lah ibaratnya kan. Itu kan bercanda. Dimana orangnya itu ada di depan saya gitu. Nah, itu namanya bercanda. Tapi kalau orang jahat, orang itu ngomongin seseorang yang tidak ada di depan dia itu di belakang orang itu. Nah, itu namanya jahat gitu. Tapi kan kalau Irmin ini ngomong kepada seseorang itu, nah seseorangnya itu ada di depan saya, bersama saya, bercanda-candanya dengan saya gitu. Bahkan di live ini kan disaksiin dengan kalian-kalian juga. Kenapa malah ini apa sih berkata lagi kemana-mana, lari ke live-live sana gitu, ngomong-ngomong tentang saya gini-gini. Nah itu saya yang dibilang berdusta sama Bang Edis. Nah sedih saya. Motivasinya masuk Kristen suka sama Edis TV. Suka itu bang, bukannya saya itu cinta ataupun that's meaning like saya suka, I want to relationship with him, not about that, you know. Aku itu tidak berbicara tentang itu. Suka itu dimana saya itu mendapatkan kepuasan hati saya. Maksudnya kepuasan hati itu dimana saya itu menonton dia, saya merasa terhibur. Hal positif yang saya ambil dari dia yaitu menghibur saya. Nah itu saya suka karena dia menghibur gitu bang. Bagi saya menghibur lah gitu ya. Itu suka, but not about relationship. Bukan masalah tentang asmara, saya mencintai dia gitu, menyukai. Bukan seperti itu. Salah kalau kamu mikirnya saya mau pindah Kristen karena suka sama Bang Edis itu, demi Bang Edis. Itu salah bang, tidak ada sedikit pun terbesit di pikiran saya tentang itu. Pahami. Menyukai seseorang itu bukan berarti I want to memiliki dia. Bukan. Saya menyukai dia, saya menyukai acara live-nya, dimana saya tuh bisa tahu juga dimana
ternyata banyak laki-laki itu memang tidak paham agama juga gitu. That's why is ambil positifnya aja, ilmu lah, ilmu gitu. Not about I like to watching Edis TV live. I want to relationship with him. Not about that. Different, okay? Different mind. Aku tidak pernah berpikir ke situ. Aku menyukai dia itu hanya ya berkontribusi dalam hati saya. Dia memuaskan hati saya, menghibur. Paham nggak? Bang Wenpung, kamu nggak ada suaranya, kecil banget. Irma tidak peka bahwa Irma ada perhatian khusus. Irma tidak peka bahwa Irma ada perhatian khusus buat Irma. Halo Kak Kamu Irma. nih Halo, Kak Irma. bukan peka bang, nanti Irma dibilang kepedean. Kamu teh nggak tahu aja bang, saya itu kalau naik dari tempat Edis TV itu banyak ancaman dari cewek-cewek itu, tahu nggak? Irma, jangan kau sok kecantikan. Edis TV itu udah punya istri, sudah punya anak. Kamu tuh jangan seperti itu. Jaga etika kamu. Mau ke Amerika lah sama Bang Edis, ngasih alamat aja ke kamu. Enggak. Ini. Bang, beneran bang. Cewek-cewek banyak yang DM Irma, tahu bang. Sampai kepala Irma aja mau dipecahin. Irma, katanya, kamu ya, saya pecahkan kepala kamu itu ya. Saya buat hidup kamu tuh tidak tenang. Saya ini banyak bang, tahu nggak? Kalau dipikirin buat kepala saya. Sakit hati bang, sakit hati. Kalau mau saya tunjukin semua kelakuan orang-orang itu kayak gimana. Kalau saya habis turun dari tempat Bang Edis itu, kepala saya pun mau dipecahkan. Coba. Tapi saya malas saja lah untuk nunjukin seperti itu. Ada satu orang gitu yang Irma tuh anggapnya ada sahabat lah, jadi dia tahu gitu yang Irma cerita itu ya sama dia aja gitu, bahkan dia paham. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan komentar di bawah, bagikan ke rekan-rekan Anda, dan subscribe untuk video-video lainnya. Terima kasih.